Alright, before we begin to discuss the questions of SBMPTN predictions for 2020, I would like to say something first. The questions for English, especially English test, it contains 15 questions based on reading passage. So you have to be ready to read a long passage before you answer the questions. But if you don't understand at least one or two questions, just skip the English parts and then you focus on what you are able to do, for such as the questions of Matematika Dasar and also Bahasa Indonesia. Because of what? Because your time in doing this test is very limited, while you have to read a long passage and you don't understand the meaning. But if you understand the meaning, it is actually easy to answer the question for English lesson, such as, why? Because the key is all of the answer of the questions is based on the text and you can find out the answer from the text. Oke? Jadi begini. Soal untuk SBMPTN versi atau section bahasa Inggris itu terdiri dari 15 soal. Dan 15 soal itu semuanya berdasarkan teks. Ada yang implisit, ada juga yang eksplisit. Sehingga kita harus mencari jawaban berdasarkan teks. Tapi kalau kita tidak paham teksnya, itu sebaiknya kita mawas diri. Artinya kita lebih fokuskan diri pada matematika dasar dan juga bahasa Indonesia. Atau setidaknya kita kalau positif ada waktunya, kita jawab minimal misalnya 5 atau 10 atau kalau bisa semuanya. Tapi jangan sampai tidak ada yang dijawab ya, karena nanti nilainya minus. Okay, in this section I would like to read the passage first, the text first, and then we read the questions and answer the question together. Okay? Jadi saya akan bacakan dulu teksnya, kemudian kita jawab pertanyaannya sama-sama. Siap ya? Question 53 to 56 are based on the following passage. With so many people volunteering in so many different ways, the individual reasons for volunteering are almost endless. Oke, kata kunci pada kalimat pertama ini adalah individual reasons for volunteering. Ya, ada di situ kata-katanya. Probably the best reason for of all, and it is likely why most people volunteer, is to help others by making a difference and giving back to them, to their community. This is truly noble reason. Oke, kata-kata yang paling sering muncul adalah reason, dan di sini ada lagi reason, dan ini ada lagi reason. Oke ya, bisa jadi ini tentang reason of volunteering atau alasan orang bervolunteer atau menjadi sukarelawan. Let's see the second paragraph. One of the best reasons to volunteer is that it is tied to something you're passionate about. Jadi kalimat pertama pada paragraf kedua ini artinya apa? Salah satu alasan terbaik seseorang menjadi relawan adalah something you are passionate about. Dia terikat pada sesuatu yang dia minati. Maybe you lost a loved one to a disease and want to keep others from suffering the same fate. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai dan ingin orang lain tidak mengalami penderitaan yang sama. Maybe you have always loved animals, but your small apartment is an unideal home for a large dog, much less 2 or 3. Maybe arts has allowed you to express yourself and you want to share that with others. Volunteering through different programs lets you be devoted to a cause that's close to your heart while spreading that passion to others. Oke, jadi kalimat selanjutnya dari ini adalah penjelasan dari alasan orang mengapa bervolunteer, yaitu passionate tadi, atau passionate itu adalah hasrat atau kemauan. Let's see the third paragraph. Another great reason to volunteer is that volunteerism can benefit a professional resume. Nah, kata kunci kalimat pertama ini adalah reason to volunteer,
and benefit of professional resume. Resume atau penambahan resume itu identitas diri atau pengalaman. Many employers and schools look favorably upon volunteer experience. Also, while you're volunteering, you can learn new skills and sharpen old ones, honing your communication, leadership, teamwork, and time management talents. You'll also have the chance to network with others and probably vet a new career venue. You might even earn credit toward your schooling. Oke, paragraf 3 ini juga masih alasan lain orang menjadi relawan, yaitu apa? Dia bisa menambah daftar resumenya, menambah daftar pengalaman pada daftar riwayat hidupnya. Sehingga dia di situ bisa apa saja tadi? Learn new skill, menambah skill baru, sharpen old ones, dan mempertajam skill yang sudah ada, honing your communication, memperlancar atau memperluas komunikasi, leadership, kepemimpinan, teamwork, kerja sama tim, and time management atau manajemen waktu. Ya. The next paragraph. Meeting people and having fun are also good reasons to volunteer. Nah, paragraf berikutnya masih tentang alasan orang menjadi relawan, yaitu having fun. Perhaps you're retired with plenty of free time on your hand. Maybe you have the summer off, or you just have some extra time in the afternoon or no weekends. No matter what your circumstance, volunteering can keep you busy. You will be able to meet new people and have exciting experiences instead of sitting around being bored with little or nothing to do. Jadi, paragraf berikutnya adalah menjelaskan tentang alasan orang menjadi volunteer atau relawan, yaitu having fun and meeting people. Jadi, daripada nggak ada kerjaan setelah retired atau karena daripada tidak ada kerjaan pada weekend, mereka lebih suka untuk tetap busy atau sibuk begitu ya. The last paragraph. Whether you want to do your part or make your mark, there are many great reasons to volunteer, and those that benefit from your help will just be happy you did, no matter the reason. Jadi itu adalah kesimpulan. Apakah kamu ingin melakukan bagianmu atau berpartisipasi gitu ya? Ada banyak alasan untuk menjadi volunteer atau menjadi relawan, dan manfaat-manfaat itu akan will just be happy you did, no matter the reason. Pasti akan membuatmu bahagia begitu. So now let's start the questions. Number 53. The most appropriate title for the passage is. Nah, yang ditanyakan adalah title atau judul ya. Judul yang tepat untuk teks ini apa? Yang pertama, different ways to volunteer. Cara-cara berbeda dalam bersukarela. Bukan. Inspiration behind volunteering. Inspirasi di balik relawan. Bukan juga. Benefits of doing volunteer. Manfaat menjadi volunteer. Effect of volunteerism in the community. Dampak volunteer komunitas. Noble reasons to volunteer. Alasan-alasan mulia untuk sukarelawan ini ya. Kira-kira yang apa? Oke, kita jawab soal yang Oke, kita jawab soal 53. The most appropriate title for the passage is. Yang ditanyakan adalah title. Yang pertama, A. Different ways to volunteer. Cara-cara yang berbeda untuk berbagai cara untuk menjadi relawan. Inspiration behind volunteering. Inspirasi di balik relawan. Benefits of doing volunteer. Manfaat menjadi relawan. Effect of volunteerism in community. Dampak relawan di dalam komunitas.
Dan terakhir, noble reasons to volunteer. Alasan-alasan mulia menjadi volunteer. Seperti tadi yang kita lihat, banyak kalimat pertama mengapa orang menjadi volunteer dan apa alasan orang menjadi volunteer tadi ya. Yang jawabannya adalah E. Salah nih. Jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Benefit of doing volunteer ya. Tadi disebutkan mengapa orang ingin supaya menghabiskan waktu luangnya. So the answer is noble reasons to volunteer. Next number 54. The word honing in paragraph 3 is closest meaning to. Kata-kata honing pada kalimat honing communication kalau tidak salah ya. Honing your communication kira-kira apa? Di sini ada learn new skill, sharpen old one, honing communications, leadership, teamwork, and time management. Kira-kira memper apa? Memperluas, to be heard, to get, to use, to practice. Kira-kira apa? Jadi sekarang nomor 54. The word honing in paragraph 3 is closest meaning to. In paragraph 3, we can see that honing your communication, leadership, and teamwork, and time management. Maka di situ artinya adalah melatih komunikasi, melatih teamwork, dan time management atau manajemen waktu. Yang termasuk melatih di sini apa? To liberate, memperluas, to be heard, didengar, to get, mendapat, to use, menggunakan, to practice, melatih. Maka jawabannya adalah E. Next 55. All of the following statements are about people who carry out volunteer act stated in the text except. Oke. Jadi soalnya adalah kecuali ya. Hal-hal yang ada di bawah ini adalah tentang orang yang melakukan tindakan sukarela kecuali apa? A. They will gain some kind of benefits at the end of their volunteer work. Betul ya. Beberapa akan meraih manfaat setelah menjadi relawan. They are a group of people who usually need to fill or kill their extra time. Biasanya adalah sekelompok orang yang ingin mengisi atau membunuh waktu luangnya. Betul ya. They often start with a good intention at heart to help the community. Mereka biasanya memiliki niat yang baik untuk membantu komunitas. Betul. D. They perform a service required to advance their positions in the company. Mereka melakukan itu
untuk untuk syarat gitu, untuk meningkatkan posisi mereka di perusahaan, itu tidak disebutkan dalam teks ya. Ini terlalu pamrih. Yang E, they would use the experience to promote their credential professionally. Mereka menggunakan pengalaman dalam bersukarelawan tadi untuk promote their credential professionally. Promote atau meningkatkan tadi itu kan resume-nya ya, meningkatkan biodatanya, jadi menambah pengalaman, daftar pengalaman yang mereka pernah lakukan. Maka jawabannya adalah yang D, yang tidak ada di situ. Selanjutnya atau next 56. What is the author motive? Next 56. What is the author's motive in writing the passage? Apa sih motif penulis dalam menuliskan teks tadi? Teks tadi adalah berisi tentang alasan-alasan orang mengapa melakukan tindakan sukarelawan ya. Ada tadi yang pertama adalah mana tadi? Yang pertama adalah mereka ingin membantu orang lain gitu ya, dan memberi kepada komunitas. Ada juga memang passion mereka atau minat mereka. Ada lagi karena benefit professional resume, jadi mendapatkan manfaat untuk daftar list pengalaman kerja atau pengalaman organisasi dan seterusnya. Kemudian yang keempat untuk having fun, alasan-alasannya. Kemudian ditulis di akhirnya, kita juga bisa melakukan tindakan itu dan itu membuat kita bahagia, apapun alasan yang melatar belakangi kita. Jadi kira-kira apa motif penulis menuliskan ini? Kita lihat yang A. Volunteers have a lot of reason to decline to be paid for what they have done. Relawan memiliki banyak alasan untuk menolak dibayar atas apa yang mereka telah lakukan. Belum tentu. There are false commitments of people about volunteering and its consequences for both themselves and their community. Ada banyak komitmen palsu gitu ya dari orang yang melakukan tindakan volunteer, serta konsekuensinya baik bagi mereka maupun bagi komunitas. Sepertinya tidak. Ini jawabannya. Yang C, there have to be clarifications why volunteers have to be paid for their sacrifice in serving people. Ada alasan untuk mengklarifikasi mengapa relawan perlu dibayar atas pengorbanan mereka. Tidak juga ya. Yang D, lack of knowledge about survival ability is higher in number than previous year. Kurangnya pengetahuan tentang kemampuan bertahan hidup lebih besar daripada angka pada tahun sebelumnya. Tidak juga. Sekarang lihat yang E. The number of volunteers is decreasing due to insufficient knowledge of the importance of volunteering to themselves and their surrounding. Nah, jawabannya bisa jadi yang E. Apa maknanya? Jumlah relawan itu menurun dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjadi relawan, baik bagi diri mereka maupun bagi lingkungan sekitar. Oke, selesai 4 soal dari 1 teks. Kita lanjutkan teks berikutnya. Question 57 to 60 are based on the following passage. There's little doubt that social media is not great mental health. Studies have reported for several years now that more time spent on social media is linked to mental health issues, from low self-esteem and loneliness to depressions and even suicidality. A new study from University College London and Imperial College London makes a new argument as to why connections may exist. It may not be what social media is about per se, but what it takes our persons away from. The researchers tracked about 10,000 teens in Britain for 2 years. The participants were 13 to 14 years old when the study began in 2013, and 15 to 16
when it ended in 2015. In the first survey, the team asked the participants only how many times per day they logged into social media apps, including Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, and WhatsApp. In the study's second year, they asked about their experiences with cyberbullying, sleep, and physical activity. In the third year, the participants were asked about their well-being, life satisfaction, and anxiety level. The researchers were interested in whether variables like cyberbullying and sleep loss might explain the connection between social media use and psychological distress. The teens' social media use rose fairly steadily over the years, with 43% of boys and 51% of girls using social media multiple times a day in the first year, compared to 69% of boys and 75% of girls using in the third years of the study. Teens who use social media a lot, 3 times per day or more, were more likely to report psychological distress than those who use it once a day. This was especially true for girls, who reported psychological distress almost twice as much as boys. But when the researchers adjusted for cyberbullying, sleep, and physical activity, the connections disappeared. The team says that cyberbullying showed the greatest effect, while lack of sleep came in the second. Together, these two variables were responsible for about 60% of the connection between social media and psychological distress. Oke, panjang ya. Panjang, teksnya selalu panjang. Maka kita lihat paragraf pertama ini. Apa ini kalimatnya? There is little doubt that social media is not great for mental health. Studies have reported for several years now that more time spent on social media is linked to mental health issues, from low self-esteem and loneliness, depression, to even suicidality. Jadi, tentang dampak dari sosial media itu terhadap kesehatan mental, baik itu self esteem gitu ya, kemudian loneliness, dan di sini ada depression juga. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya supaya tidak membuang banyak waktu. 57. Which of the following statement is false according to the text? Nah lo, panjang ini ya. Harus kita pahami setiap paragraf per teks tadi. Jadi secara ringkas, paragraf pertama itu menyatakan bahwa ada sebuah penelitian yang dilakukan di University College London ya, dan juga Imperial College London, menyatakan bahwa tentang mengapa ada mengapa ada hubungan antara penggunaan sosial media dan juga penyakit psikologis remaja, gitu ya. Nah, paragraf kedua menjelaskan lebih detail tentang research itu atau penelitian itu. Penelitian dilakukan terhadap 10.000 remaja di Britain ya, di Inggris dalam 2 tahun. Peserta atau partisipan itu berusia 13-15 tahun pada awal penelitian dan 15-16 tahun pada akhir penelitian. Jadi penelitiannya dilakukan selama 3 tahun. Pada tahun pertama, tim survei itu menanyakan kepada partisipan berapa kali mereka login sosial media setiap harinya, termasuk juga Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, dan juga WhatsApp. Pada tahun kedua, pertanyaannya adalah tentang pengalaman mereka terhadap cyberbullying atau bully lewat internet, kemudian tentang waktu tidur mereka dan juga aktivitas fisik mereka. Pada tahun ketiga, partisipan ditanyakan tentang
well-being, life satisfaction, anxiety level gitu ya, tentang kepuasan hidupnya, kemudian tentang kondisi psikologisnya, dan juga anxiety level atau tingkat kekhawatirannya. Kemudian peneliti tertarik apakah kira-kira variabel cyberbullying dan juga kehilangan tidur menjelaskan adalah hubungan antara sosial media, penggunaan sosial media, dan juga tekanan psikologis. Nah, hasilnya bagaimana? Penggunaan sosial media pada remaja meningkat gitu ya pada tahun itu dengan 43% laki-laki dan 51% wanita menggunakan sosial media multiple times a day. Jadi 2 kali lipat pada setiap harinya pada tahun pertama dibandingkan dengan 69% pria dan 70% pada laki-laki pada tahun ketiganya. Jadi dari 2013 ke 2015 itu peningkatan tingkat penggunaan sosial media itu meningkat 3 kali lipat gitu ya katanya. Tapi di sini kita lihat boys tetap lebih rendah daripada girls. Kemudian paragraf berikutnya menjelaskan tentang remaja yang menggunakan sosial media banyak, misalnya 3 kali sehari atau lebih, itu lebih banyak dilaporkan mengalami gangguan psikologis, tekanan psikologis dibandingkan yang hanya sekali sehari menggunakan sosial media, dan terutama itu adalah gadis atau perempuan. Kemudian ketika researchers adjust atau melihat dari aspek cyberbullying, sleep, dan physical activity, hubungan antara penggunaan sosial media tadi tidak ada ya, artinya tidak terlalu banyak. Tapi the team says that cyberbullying shows the greatest effect. Jadi efek tertinggi dari penggunaan sosial media tadi adalah cyberbullying, dan yang kedua adalah lack of sleep atau kurang tidur ya. Nah, mungkin itu tentang dampak buruk dari penggunaan sosial media. Ternyata semakin remaja itu semakin besar, penggunaannya juga semakin intensitasnya semakin tinggi. So, now let's see 57. Yang mana kira-kira yang tidak sama dengan isi teks? A. The more people spend social media, the clearer they are linked to mental health disturbance. Semakin banyak orang berinteraksi dalam sosial media, semakin berpotensi untuk gangguan kesehatan mental. Betul ya. Yang B. The most affected by social media are girls due to their higher intensity of using social media. Itu juga betul. Jadi yang paling banyak menggunakan sosial media itu adalah gadis, sehingga yang paling banyak terdampak juga adalah gadis. Berdasarkan teks. Yang C, cyberbullying takes the first place as the negative effect of using social media. Kemudian yang D, to prove their hypothesis about the impact of social media, they involve about 10,000 of young people in Britain for 2 years. 2 years or 3 years? A. During 2-year experiment, the scientists found that girls played social media more than boys. Oke, selama 2 tahun penelitian, saintis menemukan bahwa gadis adalah paling banyak menggunakan sosial media. Ini juga betul ya. Oh ya, jawabannya adalah C. Ini benar, cyberbullying the first ya, tapi yang the second bukan cyberbullying ya, bukan lack of confidence, tapi apa tadi? Mana sih? Nah, ya, yang kedua tadi adalah lack of sleep. Oke, jawabannya adalah C. 58. The researchers stated that they were interested in whether variables like cyberbullying
and sleep loss may explain connections between social media use and psychological distress. What is likely their intention in mentioning this? Nah, apakah niat mereka atau maksud mereka menghubungkan antara penggunaan sosial media dan juga tekanan psikologis? Apakah A. To provide the proof that social media indeed trigger negative impact on users' psychological condition. Bisa jadi. To initiate the solution to the impact of using social media among young people. Tidak ada solution. To show the hypothesis they wanted to answer about the link between the use of social media and its impact to mental health. Bisa jadi. To prove that social media are barely connected to cyberbullying and sleep disturbance. Bisa jadi. To propose a theory that people have never thought about the consequences of using social media to their health. Iya, bisa jadi. Ya, jawaban sementara adalah hipotesis ya. Oke, soal nomor 59. Ya. The tone of the author in presenting the passage is. Tone, sekarang tone adalah nada ya, nada dari atau apa ya, nada. A. Formal, concerned, sportive, optimistic, pessimistic. Jadi dia ini perhatian terhadap masalah sosial psikologi seseorang terhadap penggunaan sosial media. Berarti dia ini perhatian ya. Dan kebanyakan tone of the text dari soal-soal seperti ini itu lebih kepada B, concern atau perhatian. Lanjut soal nomor 60 tadi yang sempat salah tadi ya. Jadi implied atau kalimat yang simpulan dari paragraf kedua kira-kira apa? A. The procedure of the study was simultaneously conducted with other studies concerning the same matter. Prosedur penelitian itu simultaneously conducted, dilakukan secara simultan, berturut-turut atau bersampingan ya dengan penelitian lain tentang hal yang sama. Di situ tidak disebutkan penelitian lain yang sama. The study took several years to prove scientists' assumptions that social media bore negative effect to the users. Tadi dilakukan selama 2 tahun berturut-turut ya, bisa jadi yang ini. C. The participants under surveyed were given different path control to answer their formulation study. Tidak. Jadi pesertanya itu diberikan fase kontrol yang berbeda. Sedangkan tadi adalah pertanyaannya yang berbeda tiap tahun ya. Yang ini, different ages were differently treated due to the large number of people experimented. Jadi perbedaan usia di treatment atau diperlakukan berbeda karena jumlah orangnya yang diteliti banyak, tidak juga ya. In the second year of the experiment, the youth were questioned about their health, their experiences with cyberbullying and sleep disorder. Pada tahun kedua, anak-anak ditanyakan tentang kesehatan mereka, pengalaman mereka dengan cyberbullying dan sleep disorder. Benar nggak? Paragraf yang kedua tadi. Nih ya, interested. Oke, dilakukan secara bertahap tadi sepertinya yang lebih tepat ya. Jawabannya adalah ini. Oke, soal nomor 60 ini kemungkinan jawabannya adalah yang B, karena penelitian dilakukan several years, artinya selama beberapa tahun ya, yaitu 3 tahun untuk membuktikan asumsi saintis ya, asumsi ilmuwan tentang dampak negatif sosial media. Itu ya, artinya tidak langsung dilakukan secara langsung, tapi dilakukan secara bertahap.
Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada koreksi silakan berikan koreksinya di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga silakan ditanyakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak nanti kita cari jawabannya bersama-sama. Terima kasih.